Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sisa-sisi kelas 6 MI Babu Salam Oisal, untuk mendapatkan pengetahuan lebih lanjut tentang apa itu aurora, maka silakan simak video ini. Aurora merupakan fenomena alam yang berupa pancaran cahaya yang menyala-nyala pada lapisan ionosfer pada sebuah planet yang diakibatkan interaksi antara medan magnet yang ada pada sebuah planet dengan partikel yang dipancarkan oleh matahari. Di bumi sendiri, aurora terjadi pada bagian bumi utara dan bagian bumi selatan. Pada bumi bagian utara disebut dengan aurora borealis, dan pada bumi bagian selatan disebut dengan aurora australis. Aurora tidak selalu muncul pada sepanjang tahun, namun hanya muncul pada bulan-bulan tertentu, yaitu pada bulan September sampai Oktober dan Maret sampai April. Pernahkah Anda bertanya-tanya kenapa aurora bisa terjadi? Dan kenapa hanya pada bagian kutub bumi saja yang muncul? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Pertama, adanya tempat dengan medan magnetik yang tinggi pada suatu planet menjadi salah satu faktor terjadinya aurora. Pada bumi sendiri, medan magnetik yang tinggi terdapat pada bumi bagian kutub utara dan kutub selatan. Itulah mengapa tidak akan terjadi aurora pada daerah khatulistiwa. Namun, jika itu terjadi pada daerah khatulistiwa, kemungkinan badai matahari yang besar sedang terjadi, sehingga bisa memunculkan aurora. Kedua, terdapat angin matahari yang terdapat aliran bermuatan terpancar dari korona yang merupakan bagian terluar dari matahari. Perlu diketahui bahwa korona ini bukanlah coronavirus seperti saat ini, tapi korona merupakan bagian terluar dari matahari. Angin matahari atau yang biasa disebut dengan angin surya ini terdapat proton yang terlepas karena ada bagian yang sangat panas pada matahari yang disebut dengan sunspot. Sunspot itu sendiri terbentuk karena adanya aliran konveksi yang berasal dari pusat matahari, di mana tempat terjadinya reaksi termonuklir dan mengalir menuju bagian terluar matahari yang tadi disebut sebagai korona. Ketiga, karena tingginya intensitas dari aliran konveksi tersebut, maka akan menyebabkan munculnya bagian lebih gelap dan bersuhu lebih dingin, sehingga pada bagian sekitar area gelap suhunya akan meningkat. Karena hal ini terus-menerus terjadi, akan mengakibatkan sunspot jebol dan berbentuk flare atau biasa disebut lidah api. Lidah api ini melepaskan partikel bermuatan yang biasa disebut dengan angin surya. Keempat, matahari itu sendiri memiliki siklus di mana jumlah bintik yang ada pada permukaannya semakin banyak. Hal itu terjadi rata-rata setiap 11 tahun. Pada saat itu terjadi, maka jumlah partikel bermuatan yang akan dilepaskan semakin besar, sehingga dapat memicu terjadinya badai matahari yang bisa mempengaruhi aktivitas manusia di bumi, seperti gangguan pada jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik. Kelima, setelah energi bermuatan yang berasal dari matahari itu sampai ke bumi, maka akan langsung berinteraksi dengan partikel yang ada pada atmosfer bumi. Dan pada saat mendekati pusat magnetik yang berada pada wilayah kutub-kutub bumi, terjadilah eksitasi relaksasi dari elektron yang kemudian menyebabkan terbentuknya warna-warna yang indah dan dikenal dengan aurora. Aurora ini bisa menjadi indikator untuk mengukur intensitas angin surya yang berasal dari matahari. Jika aurora muncul lebih lama dan lebih terang cahayanya, itu menandakan semakin kuat gangguan energi dari matahari. Dan hal ini sering terjadi pada saat matahari berada pada puncaknya yang terjadi setiap 11 tahun sekali. Karena aurora terbentuk dari sebuah reaksi partikel yang berasal dari matahari terhadap partikel atmosfer pada bumi dan juga dipengaruhi oleh daya tarik dari sebuah medan magnet, maka aurora dapat terlihat dan terbentuk pada wilayah-wilayah yang dekat dengan kutub-kutub bumi. Selain itu, polusi yang ada pada suatu tempat juga bisa mempengaruhi aurora dapat terlihat atau tidak. Nah, itu adalah sedikit pengetahuan tentang aurora dan bagaimana aurora bisa terbentuk. Setelah menyaksikan video ini dan Anda sudah paham video ini, maka segera konfirmasi ke WA pribadi Pak Sawal untuk mendapatkan tugas berikutnya.